Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliana Dwi Permata dengan PM 2011 08 02 80. Baik, di sini saya akan memaparkan materi studi kasus kenakalan remaja tentang bullying. Setiap peserta didik baru yang memasuki suatu lembaga pendidikan adalah ingin mengenal segalanya. Dunia pendidikan Indonesia menjadi salah satu perhatian untuk masalah bullying, di mana dalam kegiatan belajar mengajar kerap menjadi tindakan bullying antara civitas. Nilai ini terutama didasarkan pada nilai kelompok sebaya yang digunakan untuk menilai anggota-anggota kelompok. Salah satu permasalahan yang sering dihadapi para remaja berhubungan dengan penolakan teman sebaya adalah munculnya perilaku bullying. Menurut Komisi Nasional Pelindung Anak mengatakan bahwa bullying adalah kekerasan fisik yang psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri. Seseorang yang melakukan bullying pada dasarnya ingin merasakan menjadi seseorang yang berkuasa dan telah belajar bahwa dengan melakukan bullying, individu tersebut bisa mendapatkan kekuatan yang diinginkan, mengatakan bahwa pelaku cenderung untuk mempersiapkan orang lain melakukan suatu tindakan karena mereka pada dasarnya merupakan orang yang seperti itu, atau karena mereka bermaksud bertindak dalam cara lain. Misalnya, pelaku mempersiapkan bahwa korban adalah seorang anak lemah. Dan ada 3 faktor yang menyebabkan anak berperilaku berbullying. Yang pertama, faktor resiko dan dari keluarga untuk bullying, yaitu pola asuh orang tua yang terlalu keras, sehingga anak menjadi akrab dengan suasana yang mengancam dan menjadikan kekerasan hal yang bisa untuk dilakukan. Yang kedua, faktor risiko dari pergaulan, yaitu anak bergaul dengan anak yang melakukan bullying. Yang ketiga, faktor lainnya, yaitu anak mencontoh perilaku bullying dari berbagai media yang biasa dikonsumsi anak, seperti televisi, film, ataupun video game yang tentang bullying. Tujuan identifikasi kasus yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk perilaku bullying. Yang kedua, sasaran studi kasus. Sasaran studi kasus kali ini menunjukkan untuk mengetahui faktor-faktor perilaku bullying. Yang ketiga, metode dan alat pengumpulan data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskripsi dengan bentuk penelitian yang digunakan. Analisis, setelah data diperoleh dengan alat pengumpulan data seperti yang ditetapkan di atas, data tersebut diolah dan dianalisis, maka dapat ditarik kesimpulan pengolahan dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Diagnosis merupakan langkah untuk mencari faktor penyebab dari masalah. Faktor penyebab subjek kasus melakukan bullying sebagai berikut. Yang pertama, faktor internal. Keinginan mencoba sesuatu yang baru. Subjek kasus ini adalah anak yang pendiam saat di lingkungan rumah, namun karena pergaulan, subjek kasus sering melakukan tindakan yang aneh kepada adiknya, terkadang di sekolah kepada temannya. Subjek kasus pada awalnya hanya ingin mencari teman namun pada akhirnya menjadi kebiasaan membuli. Yang B, ingin mencari perhatian teman. Subjek kasus ini adalah anak yang sangat kurang perhatian, ditambah di sekolah banyak teman yang kurang senang dengan cara dia bergaul. Faktor internal. Yang A, pola asuh orang tua. Orang tua subjek kasus kurang pengawasan terhadap subjek kasus, sehingga subjek kasus tidak takut melakukan tindakan yang menuntutnya benar seperti bullying. Yang B, kurang pengawasan di lingkungan sekolah
Kurangnya pengawasan di lingkungan sekolah juga merupakan faktor yang menyebabkan subjek kasus melakukan tindakan bullying terhadap temannya. Progonis. Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab subjek kasus yang bullying di lingkungan sekolah, kemudian menetapkan alternatif bantuan yang akan diberikan, adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseling behavioral yang menggunakan teknik pemahaman tindakan laku dikarenakan menyenangkan bagi perilaku dan lingkungan. Treatment, maka tindakan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pertemuan pertama membangun hubungan baik dengan subjek kasus yang cara melakukan percakapan dan menampilkan diri sebagai orang yang dapat memahami dan menerima permasalahan yang sedang dihadapi. Yang B, pertemuan kedua, pada pertemuan ini penelitian langsung merefleksi diri apa yang dikatakan subjek kasus pada pertemuan sebelumnya. Baik, untuk kesimpulannya, berdasarkan kesimpulan di atas bahwa upaya mengatakan peserta didik yang melakukan bullying disarankan untuk memberikan perhatian dan perhatian yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perkembangan pendidikan subjek kasus. Oleh sebab itu, maka perlaku kerjasama antara kerja sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua. Subjek kasus suka memerintah orang lain untuk mendapatkan keinginannya, tidak mempunyai rasa empati, peduli pada keinginan dan kesenangan sendiri, dan memandang teman yang lebih lemah untuk sebagai sasaran. Tidak mau bertanggung jawab atas tindakan, tidak memiliki pandangan terhadap masa depan atau masa bodoh terhadap akibat dari perbuatan. Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik perilaku bullying yaitu subjek kasus memiliki tubuh yang tinggi dan besar dari teman-temannya sehingga ia cenderung bersikap sok jagoan. Tidak dapat berbagi waktu untuk belajar dan tidak dengan aktivitas di luar rumah untuk berkumpul bersama teman-teman. Kurang minat untuk belajar. Subjek kasus kurang mampu mengontrol emosi, mudah marah, kurangnya ketegasan orang tua dan mendidik anak, dan kurangnya penanaman nilai agama dan moral sehingga anak kurang mengetahui dan memahami perilaku yang baik. Kurang perhatian dari orang tua mengenai masalah belajar. Baik, selanjutnya saran. Setiap anak perlu perhatian, maka orang tua harus peka dalam mendidik anak sebab anak-anak terutama peserta didik ini adalah tahap dalam mencari jati diri untuk mengetahui peserta didik yang berperilaku bullying. Disarankan perilaku kerjasama yang intensif dalam membimbing dan memperhatikan perilaku subjek kasus di sekolah antara guru bimbingan dan konseling, guru mata pelajaran, wali kelas, orang tua subjek kasus, teman dekat subjek kasus, dan subjek kasus, yaitu dengan cara guru membimbing dan konseling hendaknya memberikan bimbingan sosial secara intensif agar peserta didik mampu bersosialisasi dengan baik sehingga terhindari dari perilaku bullying. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.